Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, para saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar, nikmat hidayah, sehingga kita masih berada di dalam petunjuk dan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua. Atas perjuangan para perantara agama disampaikan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Amin. Bapak, Ibu, para saudara semuanya, di dalam pendidikan generasi penerus atau pendidikan seorang anak, di situ kalau kita lihat pedoman umat, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata jadi dan tidaknya suatu generasi itu peran yang terpenting diantaranya adalah peran para senior, peran para awwalul mu'minin, atau bisa dikatakan perannya orang-orang tua kepada generasi muda. Sahabat Salman Al-Farisi pernah berkata, la yazalun nasi bi khair ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir fa idza halakal awal qabla ay yata'allamal akhir halakan nas. Salman berkata, sebagai sahabat Nabi, beliau menyampaikan, menyimpulkan, kemudian membahas itu, bahwasanya manusia ini tidak henti-hentinya dalam keadaan baik selama generasi yang awal masih ada dan generasi yang akhir mau belajar dari generasi yang awal. Fa idza halakal awal qabla ayyata alamal akhir halakan nas. Ketika generasi awal telah wafat, telah meninggal, sebelum generasi akhir mengambil ilmu darinya, sebelum generasi akhir belajar darinya, maka halakan nas, rusaklah manusia. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan pula bahwa betul-betul keberadaan generasi awal itu yang menentukan generasi akhir. Generasi tua yang menentukan generasi muda. Generasi muda nanti menjadi apa, itu juga bergantung kepada generasi tua. Maka di dalam Islam ini kita sebagai, kalau kita ditokohkan atau kita merasa diri kita adalah orang yang lebih senior, maka jangan sampai kita pelit di dalam berbagi pengalaman atau pengetahuan atau ilmu kepada generasi muda. Jangan sampai dalam urusan ilmu itu memasang tarif dalam menyampaikannya, atau mau mempelajari kepada generasi awal ketika generasi awal mau memberikan hadiah-hadiah yang sifatnya duniawi. Hal seperti itu dibenci di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan generus, hal yang seperti itu dibenci. Kemudian setelah kita ketahui bahwasanya generasi awal itu yang menentukan bagaimana keadaan generasi akhir, kemudian di antara lain ada beberapa hal yang lain yang juga di situ mempengaruhi bagaimana keadaan generasi penerus. Rasul pernah bersabda, "Ma nabata min suhtin illa an-naru aula bih." Sesuatu yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang berhak atas itu. Artinya apa? Generasi awal atau orang tua di dalam memberikan makanan kepada anak-anaknya, kepada generasi penerusnya, harus dipastikan dari rezeki yang halal. Jangan sampai di dalam mencari rezeki, generasi awal karena merasa tanggungannya besar, kemudian mencari jalan pintas di dalam mencari ma'isyahnya, kemudian mengambil jalan pintas mencari ma'isyah yang haram. Justru ketika generasi awal atau orang tua memberi makanan yang haram kepada anak-anaknya, pada putra-putrinya, pada generasi penerusnya, justru itu akan mempersulit dia di dalam mendidik. Karena Rasul telah menyatakan tadi itu, segala sesuatu yang dimakan kemudian tumbuh menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang dan lain-lain yang masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian itu jadi barang haram.
nanti di akhirat neraka yang lebih berhak untuk mengamalkan, untuk melahap orang tersebut. Artinya kalau seseorang itu banyak mengkonsumsi barang haram, maka sangat dimungkinkan dia di dalam diramut atau dididik itu tidak akan berhasil dalam pendidikannya. Maka perhatikan apa yang kita berikan kepada anak didik kita. Sebagai kisahnya saja, penguat saja, Imam Bukhari, kata Ismail itu orang tuanya atau bapaknya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail nama aslinya. Beliau mengatakan sebelum wafatnya, demi Allah, Muhammad ini atau Imam Bukhari ini tidak pernah saya kasih makanan yang syubhat. Yang syubhat aja gak pernah, apalagi yang haram. Kemudian kita lihat bagaimana Imam Bukhari di masa hidupnya. Sangat luar biasa. Kecerdasannya, hafalannya, kemudian pemikirannya sungguh sangat banyak berjasa untuk kita sebagai generasi yang akhir. Itu contoh perannya orang tua di dalam memberi makan yang halal kepada anak-anaknya. Kemudian sebagai orang tua, sebagai generasi awal, jangan lupa mendidik kepada anak itu jangan hanya menang dari sisi duniawinya saja, tapi didiklah anak kita, entah yang laki-laki entah yang perempuan, agar menjadi orang-orang yang soleh, agar menjadi orang-orang yang soleh. Kalau sebatas menjadi orang yang pinter saja itu belum cukup. Orang yang memiliki kekayaan yang melimpah itu belum cukup. Didikan seperti itu belum selesai. Secara aturan aturan agama belum selesai. Tapi seorang orang tua atau generasi awal itu harus mendidik anak-anaknya menjadi orang yang soleh. Sebab mengapa kok kita harus menjadi anak yang soleh? Mengapa kita harus punya bercita-cita agar generasi kita menjadi generasi yang soleh? Karena kalau kita lihat kisahnya di saat Nabi Musa dalam menempuh perjalanan bersama Nabi Khidir, diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 82, Allah berfirman, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Al-ayah Al-Kahfi 82. Ketika Nabi Khidir datang ke suatu kota, kemudian ingin minta disuguhi di tempat itu, ternyata nggak disuguhi. Kemudian Nabi Khidir melihat tembok atau pagar yang di itu mau roboh, kemudian oleh Nabi Khidir dibenahi. Kemudian Nabi Musa bertanya, loh kenapa kamu kok mau memperbaiki rumah atau pagar yang mau rusak ini, tembok yang mau rusak ini, padahal kamu datang ke kampung ini loh. Orang-orang kampung ini pelit semua, tidak ada yang mau memberikan suguhan kepada kamu. Malah kamu memperbaiki salah satu rumah atau tembok penduduk sini. Buat apa? Nah, ternyata Allah menjelaskan, Nabi Khidir menyampaikan bahwasanya di bawah tembok ini terdapat harta yang banyak. Yang mana harta ini miliknya 2 bocah yatim yang ada di kota ini. Sehingga tak dekni, saya berdirikan, saya betulkan, kata Nabi Khidir. Nah, kemudian Allah menyebutkan wa kana abuhuma solihah. Bapaknya atau orang tuanya anak tersebut adalah orang yang solih. Orang yang solih. Orang tuanya adalah orang yang solih. Artinya apa? Kalau di situ orang tua itu solih, maka Allah akan menjaga. Termasuk kisahnya tadi itu. Hartanya anak yatim itu dijaga oleh Allah karena orang tuanya solih. Hartanya anak yatim tadi itu dijaga oleh Allah karena orang tuanya solih. Karena orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian kalau tembok itu nggak dibetulkan, nggak dibenahi, nggak dibetulkan, bisa-bisa harta itu keluar, kemudian bisa-bisa dirampas sama penduduk kota tersebut. Karena mereka juga bisa dikisahkan itu kan berarti mereka orang yang rakus, orang yang pelit. Disuruh berbagi, menyuguhi Nabi Khidir bersama Nabi Musa aja nggak mau. Nah, makanya Allah tahu keadaan mereka seperti itu, maka Allah yang menjaga orang-orang yang solih. Maka orang tua ketika solih, maka anaknya akan dijaga oleh Allah. Di dalam surah Al-A'raf, Allah juga berfirman, Inna waliyallahu alladzi nazzala kitab
wa huwa yatawallas sholihin. Ayat 196. Allah adalah kekasihnya orang-orang yang solih. Allah adalah kekasihnya orang-orang yang solih. Maka ketika orang tua itu solih, kemudian anaknya juga solih, maka urusan apapun, urusan duniawinya, urusan apa permasalahan-permasalahannya, semua perkaranya akan dijaga, akan ditata oleh Allah. Maka bisa disimpulkan kunci keberhasilan seseorang di dalam mendidik itu, yang pertama adalah pendidik itu harus solih. Harus solih dulu. Kemudian yang kedua, harus bercita-cita agar peserta didiknya menjadi orang yang solih pula. Jangan sebatas pinter tok. Karena orang pinter belum tentu solih. Maka antara pendidik dan orang yang didik harus cita-citanya dibuat sama, yaitu menjadi orang yang solih. Kemudian memperkuat itu semua dikisahkan dalam Nabi Ibrahim, di dalam kisah Nabi Ibrahim, di dalam surah Ibrahim ayat 37, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 37. Di sini Imam Nabi Ibrahim di sini kalau kata bahasanya sebagai generasi awal, di situ tidak lupa untuk mendoakan keturunannya. Zurriyati di dalam lafaz ayat ini itu maksudnya istri beliau yang bernama Ibu Hajar, kemudian Nabi Ismail yang ditinggal di dalam jurang. Jurang itu maksudnya wilayah Mekah waktu itu. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail itu tidak selalu bersama. Tidak selalu bersama. Nabi Ibrahim tidak bersama di Mekah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di situ enggak. Tapi dalam kisahnya itu telah kita ketahui, kalau di dalam kisah yang panjang, Nabi Ibrahim kembali ke Syam, ke istrinya yang lain, Ibu Saroh. Tapi Nabi Ibrahim sebagai generasi awal, sebagai orang tua, tidak putus di dalam memberikan doa kepada generasi penerusnya. Maka dari sini, sebagai generasi awal, di samping tadi harus memiliki cita-cita agar generasinya menjadi orang yang solih, agar Allah yang menjaganya, karena Allah itu kekasihnya orang-orang yang solih. Dan kita sebagai sebagai generasi awal, orang tua sebagai generasi awal juga harus menjadi orang solih, agar dikasihi atau ditolong oleh Allah. Kemudian jangan lupa melengkapi itu semua dengan berdoa. Generasi awal supaya nyangking mendoakan kepada generasi akhir agar betul-betul dijaga oleh Allah, tumbuh di dalam beribadah, sehingga suatu saat menjadi meneruskan tongkat estafet perjuangan yang telah diperjuangkan oleh generasi yang awal. Insya Allah itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.